Hai Sobat Anggur. Hai hai. Hai hai hai. Kenapa sih harus gitu? Apa kamu juga ngapain ya gitu? Kopi SMR. SMR. Makan rasa poso. Ora aku ora poso Oh, kok ya ya wis kok. rampung wingi Wis bodo rampung, kok. iya, karena udah waktunya. Poso wae. Udah waktunya Dia maksiat memang lagi. anti yang orang banyak lakukan tuh dia anti. Dia harus beda sendiri. Ya enggak usah puasa. Ini tuh krisis dunia. Ah itu makanya aku ngirit sekarang. Tujuannya Persiapan sebenarnya nggak di puasanya, cuma di ngiritnya aja. Persiapan ngirit. Allah. Tapi kayaknya perlu ya. Kamu inget gak sih yang tahun 2012 itu? Apa tuh? Yang gembar-gembor kiamat akan segera datang. Oh. Nah itu kan langsung Tahun orang-orang kan berapa? 2012 kan 2012. awal-awal Iya, itu kan. Tapi kan banyak tahun di mana ini akan kiamat gitu. Ya enggak sih? Sebenarnya tahun 2000 tuh juga iya kan. 2000 20. Millennium Book. Milenium dulu tuh. Dulu ada film 2020 enggak sih? 2012 sebenarnya adanya. Enggak, Oh, iya. 2002 enggak ada. 2012. Pokoknya yang ada film Knowing, ada Iya. film The Day After Tomorrow. Oh, itu sebelum 2012 Terus dong. Mama Loreng juga Mama Lauren, bukan Loreng. almarhum itu juga katanya kapan yang di Ya, India sekte-sekte tahun itu juga kemarin. ada. Makanya kan ada film yang paling terkenal itu sebenarnya Panji Millennium. Karena Ya, itu menceritakan tentang kiamat kan sebenarnya. Enggak lah, enggak dong Millennium. Panji manusia milenium. tapi Panji Millennium itu tuh sebenarnya itu series apa film sih? Series. Yo, Series yang- sinetron aja nih. Tapi kan itu pesimis optimis. Karena menyambut warga-warga 90-an kala itu menyambut kita sudah sampai di tahun 2000. Pemirsa, akan ada sesuatu seperti mobil terbang yang enggak ada. Sampai detik ini pun 25 tahun setelah itu ya. ada apa mobil terbang bentuknya helikopter ya kan? Ya ternyata baru mentok di itu kan. Siapa sih? Avenger itu yang paling terkenal Iron Man. Nah, mentoknya baru di Iron Man, jetpack yang naik itu loh. Iya, oke. tapi sekarang ada sebutan taksi terbang atau mobil terbang. Itu bentuknya drone. Terus orangnya di mana? Apa yang dibawa? Maksudnya kayak pesawat tapi bentuknya drone tapi gede. Iya, ya Tapi drone bisa juga bawa canggih. satu orang, satu atau dua orang gitu. Atau sekarang itu yang paling baru adalah taksi tanpa Awak, penumpang. Taksi iya benar, tanpa Mas. penumpang. bukan nomor Oh, penumpang nih. taksi tanpa penumpang. Anjing apa tuh? Anjing. Mana kau gawe perusahaan gue. Taksi tanpa penumpang. Yang sama penumpang adalah ojol gitu maksudnya. Maksudnya Taksi tanpa driver. Nah, itu. Tanpa driver. Iya yang kita masuk terus dia gerak-gerak sendiri kan? Iya, Ya, kita tapi- pernah kok. Maksudnya enggak. Kita masuk kita pernah. Loh. Kita pernah. Maksudnya aku lihat video ada manusia yang masuk ke situ. Lah, kalau kayak gitu kenapa dia enggak nyetir sendiri aja? Tak bawa mobilnya pulang. Lah, Oh, kok enggak kepikiran gitu ya? Itu kalau di Indonesia kan jadinya kayak gitu loh. Colongnya colong ngono. Aku siap, Lah, aku sekarang siap kita bacok masuk. supir ra ono. Gak ada orangnya loh ini terus ya itu sendiri. berarti kan begal kan kehilangan pekerjaannya tuh. Betul. Ya langsung aja to the point kalau mau ngerampok kalau gitu. Autopilotnya nggak usah Tapi- diaktifin. Kan yang mobil itu loh, mobil yang tadi ya mau di auto itu kan ada tuh. Gak usah disebut mereknya ya. Iya, iya. Itu banyak video-video yang lucu-lucu, Bro. Mulai Bisa. dari Aku yang bahkan nggak tahu yang bisa tuh yang apa. Apa? Yang listrik itu loh. iya yang listrik. Ya listrik yang memang. Amerika apa yang China? China banyak kan. Yang dua-duanya. Oh. Tapi adalah di beberapa negara maju tuh di kayak mereka tuh mengeksplor fitur ini gitu kan. Oh iya Mulai dari makan, nah biasa tau nek makan, Oh, makan iya. jadi mobilnya tetap Mm-mm. jalan, makan terus dia telepon, dia meeting, sampai membuat anak. Waduh. Ada Ada itu? Ada itu. YouTube apa di? Tapi ada Menarik salah apa? satu produser lagi saya bilang produsen mobil listrik ya, yang dia itu salah satu fiturnya adalah bisa lompat sebelum sama air suspend ya nggak sih? Pokoknya yang bisa goyang-goyang. Lah itu kalau di Indonesia udah digerebek Kok bisa? seperti mobil goyang ya kan? Woi, kayak dewe itu Kita ya. mau Tapi, ngomongin apa sih kalau kita itu ngomong enggak- kayaknya ini tema sendiri aja nggak apa-apa. Zaman 2000-an awal juga itu udah dilakukan. Si siapa tuh Wagiman, ingat nggak? Siapa tuh? Bagaimana series? BCAE ini.
Ada yang ingat berarti ya yang Itu cuma kita tahu yang Iya ingat. lagi. Maksudnya itu tuh viral di mungkin kalau ngomong generasi milenial ya. Milenial, Boomer betul. nggak paham, Nggak paham. Boomer nggak paham, generasi Z apa lagi. Jadi milenials kalau kamu mau cari mungkin sekarang di internet masih ada Harusnya jejak-jejaknya. sih ada. Wagiman. Bagaimana the series ya. Iya. Aku dulu raimu. Los Santos dan everything-nya itu memang capek Pokoknya banget ya. zaman ada Fluxtube dubbingan ya. Nah dari situ juga soal mobil-mobil ya, itu kan semakin canggih. Berarti kan robot-robotnya ini juga bekerja dengan baik nih. Tidak ada penurunan kinerja dari robot-robot ini. Robot-robot ada. mana? Ya kan pada pakai robot itu bikinnya. Yang terbaru kemarin adalah satu perusahaan di China, dia Oh. bisa membuat 1 detik 1 handphone tanpa menggunakan manusia sama sekali. Tuh. Pernah dengar? Wow. Terbaru ini. 1 detik udah. Keren 1 banget. detik 1 Tapi handphone. emang China, Jepang itu hidup di 2350 sih. Mosok nganu loh. Kita HP ku aja belum 5G. Terus? Dia udah bikin 10G. Kamu tahu nggak? Tahu kan? Kamu nggak tahu kan? Kita di episode ini update aja ya. update Kan. kekudetannya warga Indonesia gitu ya. Dia 10G? kan 10G. G Yang gitu. kemarin bisa mengupload berapa? Nggak usah kecil-kecil suaranya. Nggak apa-apa, gak usah visi-visi. Download apa upload? Download ya. Download. Nggak nyampe menit. Download Berapa 100 giga detik? Berapa detik lah? Ya? Berapa? di bawah 1 menit ya. Iya, 80 detik. Enggak dong. 1 menit 80 20 detik. Itu udah Keren ya. 10G. so fast itu ya. 10G. Tapi memang warnet lagi apa namanya? Iya internet itu waktu di Jepang tuh ya kamu kemana aja tuh ada wifi kota gitu loh. Dan itu sama cepatnya aja. Tapi ya anomalinya di Jepang itu sama Korea sih. Hmm. Kan Korea sama Korea Jepang. mana? Korea. Korea mana? Korea Utara, Korea Selatan. Maksudnya kan internet di sana tuh kenceng-kenceng dan bisa dinikmati di mana aja ya kan. Di taman bisa, pokoknya sembarang kamu datang tuh ada gitu koneksinya. Tapi di sisi lain populasi warnet di sana tuh masih banyak loh. Oh iya. Sementara di Indonesia, alah 5G sih duwe paling yang piro to. Tapi populasi warnet itu semakin menipis di sini. Betul. Iya Iya, kan? iya betul. Bahkan nyebutnya bukan warnet sekarang, internet learning cafe. Alah. Yes. Soalnya kalau di kayak Jepang, Korea gitu, internet warnet gitu, itu diakomodasi dan juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang sangat menyenangkan. Benar. Ya kan, dari ruangan-ruangan yang bisa private, terus habis itu bisa dibuat tidur ya. Bisa Seperti pada kamu nginep. lakukan di itu Iya, loh, betul. coworking space itu loh. Nginep murah gitu kan, Iya, gitu kan. bener. 1 bilik gitu ya. Terus fasilitas pilihan menu makanannya banyak banget, Mhm. bisa refill all you can eat gitu, Benar. ya kan? Dan itu juga aku juga temuin sendiri di stasiun-stasiun di Jepang itu udah ada bilik-bilik itu juga. Jadi kamu udah berangkat kerja dari rumah nih pamitan toh, terus dandan menggojas koper kayak tuk ke stasiun. Tapi kayak dari stasiun rumahmu ke stasiun A gitu ya. Nah sampai stasiun A kamu tinggal turun aja udah, ntar ada bilik kayak warnet, internet warnet gitu. Udah kamu tinggal masuk aja. Terus kamu kayak kerja gitu, orang bisa lihat kamu gitu. Oh, jadi itu work from anywhere-nya kayak gitu. Oh. Terus sore kalau udah selesai ya atau kamu macak pulang, kerja gitu. aja. Maksudnya biar dikira kerja. Kalau di sini mungkin gitu ya. Bisa jadi. Dan kerennya itu adalah dia berarti kan di subway ya, di bawah ya. Tapi tetap ada sinyal yang kencang itu. Iya, buat dia Iya. di mana? Makanya aku bilang di mana-mana, literally di mana-mana kamu akan mendapatkan internet dengan sangat mudah dan sangat cepat. Iya, jangan ngomong di negara Wakanda ya. Kalau Wakanda kan beli pulsa region. Dia kan beli pulsa di Jawa Tengah nggak bisa dipakai di Yogyakarta. Region. Ya Tapi- ngerasain nggak kalian? Apa? Itu menurutku itu penipuan kalau menurutku ya. Yang mana? Provider, beberapa Oh. provider tuh kalau kamu beli pulsa, kan kita sekarang Hmm. udah jarang beli pulsa ya. Mungkin beberapa di antara sobat anggur itu masih beli pulsanya di gerai, counter. di counter ya. Nah itu kalau kurang hati-hati ya, bahkan yang katanya paling cepet sinyalnya paling oke se-Indonesia, itu jualan pulsanya itu adalah sesuai dengan region. Kalau misalnya kamu belinya di Jakarta, belum tentu pulsa itu bisa dipakai di Jogja. Benar. Ada yang kayak gitu.
Iya. Iya. Aku Pulsa juga. internet apa pulsa buat telepon? Pulsa Kalau apapun. aku pulsa Apapun. internet. Oke. apapun, maksudnya kamu beli, kayaknya sih kan belinya yang udah data ya, maksudnya orang-orang apalagi orang-orang tua kan, wes langsung dibeliin data aja gitu kan. Betul. Ternyata nggak bisa dipakai di luar kota. Iya, itu Iya. kejadian nih beberapa. Jadi kayak kalau di Saudaraku. kasusku tuh misalnya aku beli kan dari bank tuh. Hmm. Ntar kan ada detail apa penjelasannya gitu ya. Mm-mm. Nah nanti kuota 10 apa 100 giga 40.000 kan. Wah murah kan gitu. Oh, iya. Nah tapi aku nggak baca detail bawahnya itu kecil-kecil itu toh. Iya. Nah ternyata itu hanya berlaku di Jogja, Jawa Iya, Tengah. Nono kuwi. betul. Atau Jadi pas dibawa ke Bali, wah kok rano internetku. Nah atau pecahan-pecahan apa namanya tuh paketnya, misalnya berapa tadi? 100 giga 100 misalnya. giga. Tadi dipecah-pecah. Iya. Pasti dipecah-pecah. Berarti yang bisa dipakai semua itu tuh cuman Hmm. 10 misalnya, 10 giga. Dan ada jamnya juga toh. Ada yang 24 jam, ada Iya, 4 ya, jam. kotanya Iya. tergantung jamnya Tapi itu gitu di ya. Wakanda ya. Ya ora ning Indonesia yang ngono kuwi wong aku dhewe iki lho ning HP Kamu kan kono. orang Indonesia. Ya jen faktane. Kayak ngono kuwi ya. Untungnya Gitu. provider saya Tapi juga kamu ya. kapan terakhir beli pulsa? Ingat gak Saya pasca bayar. pulsanya? Aku masih nggak ngerti loh pasca bayar dan Prabayar. prabayar tuh piye nih. Masih kebolak-balik ya kamu ya? SIM aja aku nggak pakai walaupun nggak bisa. Apa itu? Iya, sekarang disuruh pakai eSIM, Bro. Nah iya makanya. Coba Enggak support ya HP ku tapi. Kayaknya Andri juga enggak. Gini-gini HP ku di situ. Iya katanya, oke tak juga ra support Belum sih HP support nek ya, dhewe. nggak. Belum Yang ini SIM support kayaknya. ini. Lagian apa hubungannya eSIM sih yang dulu enggak Itu kan elektronik kan? Ya kan kamu nggak perlu masukin SIM-nya ke sini ke HP. Oh. Nek eSIM. Kalau eSIM terus siapa? SIM tuh ya cuma beli nomor aja. Dulu pakai Asia Hidayah. Udah tutup ya proses. Itu kan suntikan pakai itu. Iya. SIM itu. Iya. Nomornya suntik. Aku malah dik doang jempol. Dik doang aku jempol. Sumpah. Ini Ya, udah lama tahu banget kan, tuh udah Asia lama. Hidayah. Oh. Ada yang tahu enggak Kalian tahu Asia nggak Hidayah? Tahu. Jempol. Jempol. Ceria, Ah, ceria. tahu. Ceria? Oh. Masih ya kalian masih ada di situ ya berarti ya. Wow. Ra hitung hitung. Enggak, tapi dia Lagi counter ya. Ayo ngerti. kukut karena anu tuh mesti rano sing bayar. Utang kabeh. Nah, Tapi emang gitu aku sih. tuh terakhir beli pulsa itu adalah ketika aku bekerja. Nah, jadi kan aku waktu ketika kerja di stadion kan orangnya banyak. Mm-mm. Pasti kan sinyal internet Iya, segala iya. macam susah. Nah, akhirnya solusinya adalah untuk berkomunikasi itu dibelikan pulsa biasa untuk telepon. Oh, Jadi lewat telepon enggak? kalian nggak mau nganu ya? Kuota. Bukan apa sih, Kayak lebih ke nyewa HT gitu. Punya ada. Tapi kan nggak selalu. HT ada. Belpack ada. Cuma kan nggak seakan selalu pasti ada aja halangannya gitu. Pasti ada aja trouble-nya gitu. Harus di backup Bawa kabelnya piye lah apalah gitu. Nah, backup terakhirnya itu adalah telepon. Sebenarnya WhatsApp. Gitu. Tapi WhatsApp kan sinyal stadion gitu ya. terus paling terakhir banget tuh telepon biasa gitu. Terus aku lama nggak ngecek tuh. Kemarin tak cek tuh udah 200 berapa gitu punya pulsa, Bro. Bentar deh, selama ini Soalnya kamu aku kerja terus 20.000 apa ya anggaran itu? enggak maksudnya selama ini tuh kamu internetnya kan itu juga beli pulsa, beli paket. Enggak, aku cuma beli paketan aja. Dari bank kan kayak gitu kan. Mau ambil paketan berapa Paket data tuh pakai maksudnya. pakai data. Iya. Maksudnya pulsa yang reguler ya, Hmm. bukan yang internet ya. gitu. Bukan yang internet gitu. Dan aku pernah baca juga tuh, Bro. Kalau ternyata sebenarnya internet itu iso gratis jan ya, Bro. Memang, Ora Caranya, perlu dibayar-bayar Memang. ini gitu, Bro. memang. caranya kita Terus nebeng di sekali. coffee shop gitu. Bukan Gimana? itu maksudnya. Maksudnya itu internet itu harusnya gratis buat semua orang gitu. Kalau aku, tapi ini isu Enggak harus 10 tahun. diperjualbelikan ngono Iya gitu. benar. Jadi Karena ini tuh isu 10 tahun terakhir. Maksudnya kayak zaman dulu dari CDMA, GSM. Maksudnya kan kita dulu ngerasain ya, SMS satu kali SMS 350 rupiah. ya terus akhirnya diper karakter. Ya kan, Hmm. itu ternyata semahal itu. Makanya orang-orang di luar sana tuh bilang Indonesia tuh internetnya mahal banget gitu. Karena ternyata itu tuh hajat hidup orang banyak. Oh, itu termasuk aja tidak. Karena kan ya. Ya, Di Iya, perantaranya kan udara, Iya. ya kan. Jadi harusnya gak diperjualbelikan. Oh, gitu. Seperti air, Iya. udara. Tapi ya gimana, di sini kan air pam juga diperjualbelikan, Bro.
Ya di mana lah. Tapi kan dengan harganya masih terjangkau. Iya, Ya kan. Dan ini iya, kalau iya. pulsa atau kuota kan sekarang harganya juga ada yang mahal paketannya, ada yang Ya semakin itu konspirasi lah, konspirasi. Ya nanti Oke, nggak ada yang tahu kaya, kebenaran. nggak ada si kaya dan si miskin kalau kayak gitu, gimana? Sekarangnya beda ya, sekarang nggak demokrasi Hmm. berarti ya kalau gitu ya, nggak ada yang miskin orang kaya ya. Iya benar dong, makanya. Ya begitulah kehidupan Tapi kita. Aku juga kemarin dicat sama ibuku toh. Masih tentang internet dan nomornya gitu. Mm-mm. Ya kan aku ada nomor toko sendiri kan. Mm-mm. Nah, terus aku lagi di rumah, ibuku lagi jualan. Ibuku ngechat, "Kak, kamu ikut grup judi ya?" Maksudnya? Tenan bro, tak buka gitu. Kenapa? Mbak gue ngechat ngono kuwi. Itu yang nomor apa? Nomor toko nomor apa? toko. Alah, Kamu ora. daftarin emang? Kan emang kamu judi toh? Bukan dia sabung ayam. Oh ya, sabung ayam ya. Tapi salah satu teknologi Judi. terbaru itu loh, yang aku rasain kemudahannya, Mm-mm. judi online. Dulu Kemudahannya misalnya gimana sih? kalau Nih. ngomongin judi, ya kan, kamu harus ada musuhmu kan. Mm-mm. Main kartu harus ada 2 orang. Apa di depanmu kalau dulu ya main kartu. Iya. Apa ngapain atau taruhan sama temen bro. Itu kalau misalnya buat kamu, kalau misalnya buat aku, itu kan ini nggak perlu ada musuhnya bro, tinggal buka handphone bro. Iya. Iya makanya Musuhnya semua orang. komputer tapi. Iya makanya semua orang terlilit ya yang namanya pinjaman online gara-gara judi online itu juga ya. Nih, Boleh. Mm-mm. Kak, kamu ikut grup judi 303. Wah, 3 3 on 3. 3 on 3 jane iki. Heeh. Enggak lah, judi aja enggak. Itu HP penuh grup judi. Itu gara-gara itu, Bro. Kok Kehack HP kan. penuh? Ngono kuwi lho, Bro. Ya bukan kehack sih. Datanya bocor ya loh. HP yang mana? HP toko. WhatsApp-nya. Oh. Mana nomor WhatsApp-nya? WhatsApp-nya? Nomornya Serius? kuwi. Ya Jadi gimana? udah penuh dengan grup-grup judi ternyata. Parah. ya. Bagus. Tapi itu terhubung sama rekening enggak? Tapi itu menyelamatkannya gimana? Selamatkan apa? Yo ganti nomor. Apa meneh? udah lupakan. Soalnya gini loh. Apa? Ya piye ya, Cah? Apa namanya? Data kita tuh kan sudah klik dari kapan tahu oleh banyak orang, banyak pihak maksudnya ya kan. Entah dari yang toko hijau dulu ya, entah dari sosial media biru, ya kan. Kalian Terus mencoba mengatasi gitu gak sih? aku mencoba mengatasinya dengan ganti password, tapi ternyata aku sendiri lupa passwordnya. Aku mau mengatasinya pakai mengganti nomor handphone yang akan berkala. Jadi sekitar 10 sampai 15 tahun habis itu pelan-pelan aku mengganti nomor. Terus jadi yang pakai nomor dulu itu berarti yang hubungin nomor dulu yang dulu berarti orang-orang yang dulu gitu doang. Tapi kalau ganti nomor tuh ribet ya di sini tuh. Makanya pelan-pelan enggak langsung yang Iya. seketika, "Dus, aku ganti nomor." Enggak gitu juga, tapi pelan-pelan. Mulai dari apa? Mulai dari teman-teman gitu. Mulai dari selingkuhan dulu kan kasih nomor beda. Terus gitu. Maksudnya ribetnya tuh justru malah di akun-akun yang terkait gitu loh. Oh iya. Maksudnya kayak Gmail ya, yang mail-mail gitu. Terus akun-akun bank, akun apa gitu-gitu. Itu kan juga terkait sama handphone, nomor handphone. Ya, tapi Harus ngurusin satu-satu kan. kita tiap per berapa tahun kayak misalnya kartu ATM kan itu akan habis masa 5 tahun sekali gitu kan. Nah mulai mungkin kelipatan di 5 itu aku ke bank itu terus mau konfirmasi mas nomor handphonenya ini ya sih kan kayak. Oh ada ya kayak gitu, aku baru tahu. Iya, Gitu. ada. Kok aku gak pernah konfirmasi? Bro, aku setiap ke rumah sakit tuh pasti ditanya nomor teleponnya. Nah gitu makanya. Pasti ditanyain. Setiap hari, setiap minggu. Kamu sering? ke sana. Apa sering apa? Set. Rumah sakit beda kan dia nganterin. Dia kan nganter. Oh. Nganterin. Bukan Ya itu dia yang- karena saking seringnya ditanya nomor telepon batinku. Karena aku kemarin kesini ya. Jadi kayaknya gak perlu ditanyain gak sih? Itu kayak make sure deh, Make make sure sure, ya, aja itu deh. memastikan. Kalau nomormu masih sama. SOP-nya sama kayak gitu mungkin ya. Ya, setiap hari ya itu memang udah jelas SOP-nya dia gitu kan. Sampai tanggal lahir ditanyain juga kan. Betul. Menurutku, Nama kayaknya aku ibu. gak akan ganti. Kalau ganti nomor HP mungkin iya, tapi ganti tanggal lahir kayaknya enggak. Ya enggak kalau itu mas enggak. Itu yang ada di benakku pada saat itu. Tapi Aku kadang-kadang- nggak menyalahkan mereka, itu kan Oh, SOP iya. toh. Iya, Ya aku juga bener, jawab-jawab bener, aja. Tapi Cuma memang batinku mikirnya, aku nggak akan ganti tanggal lahir nggak sih? Gitu. Kalau nama ini pasti tanggal lahir ini kan gitu. Iya dong. Tapi kalau ngomongin dari tadi kan kita ngomongin yang jelek di sini ya. Tapi seperti yang kita obrolin, kita update aja ya gitu. Obrolan ini benar-benar obrolan pengangguran ini. Oh, cakruk banget ini gitu. Yang kita update isinya cuma scroll oh gini ya. Seperti yang kita obrolkan off air tadi. Kita ngobrolin soal ternyata apa namanya? Sistem perbankan kita lebih
lebih memudahkan lah. Kalau lebih maju nggak tahu ya, tapi lebih memudahkan Mas, dan juga terutama jual untuk belinya penggunaan. gitu. Dengan adanya kris ya. Terus habis itu bisa langsung transfer ya kan. Nah, aku adalah orang yang waktu awal-awal kris ini viral, terus akhirnya jadi semua orang, literally semua orang pakai. Kan pernah didebatkan di Twitter kan, pembacaan kris QRIS. Aku dulu QRIS. Itu di momen itu ya. Iya. Aku kayak tidak penting, itu Iya, tidak itu nggak penting. Dan ya udah, kalau kamu taunya pertama yang A, bacanya ya udah pakai aja, orang juga tahu kok. Karena hanya ada itu kan. Beda kalau misalnya nih ada kris, terus ntar ternyata banyak juga yang pakai VPN atau yang lain-lainnya. Oke lah, ini kan enggak, semua orang pakai satu yang sama, ya udah Rah. Kan. Tapi sekarang momen gara-gara Donald Trump kayak gitu, aku jadi tidak menyesal mengenai dengan perdebatan nama itu. Kayak kita memang harus membuat konvensi meja bundar untuk meresmikan pembacaan yang tepat dan benar kayak. Dan kalau bisa pakai ejaan yang Indonesia tadi itu. Keris. Ya, keris. Emang Donald Trump waktu itu bilangnya apa? Ya nggak ini sih. Nggak spesifik kan? Nggak spesifik memang. Cuma memang update terbarunya kan yang dipertanyakan itu adalah sistem perbankan kita di sini adalah KRIS itu atau KRIS itulah. KRIS itu penggunaannya kok tidak menyentuh bank-bank besar. Ya, tidak menyentuh yang besar-besar itulah, kad itu gitu kan. Iya, dan dulu bahkan pertamanya kan awalnya masuknya ke bank-bank daerah kan. KRIS itu dulu pertama yang bikin bank-bank daerah. Iya. Yang di Jogja misalnya gitu, dia yang bikin bank daerah Jogja sendiri, terus mereka masuk ke UMKM-nya gitu kan. Jadi memang sangat lokal sekali nggak sih? Bener. Sebenarnya KRIS itu sangat lokal, dan memang kan itu aku sih nggak tahu faktanya ya. Cuma menurutku dan setahuku dari dulu tuh memang KRIS itu dibuat untuk UMKM gitu, agar lebih memudahkan proses pembayaran dan sebagainya gitu. Dan which is ternyata memang iya dan berhasil, semua orang pakai. Terus bahkan banyak orang setiap harinya juga mendaftarkan gitu ya. Bener. Terus sampai akhirnya parkir aja bisa loh. Parkir ya? Betul. Parkir aja sampai bisa. Gitu. Dan yang lucunya itu adalah 2 tahun yang lalu aku ke Bali, ini 2 tahun yang lalu ya. Terus pacarnya temanku, jadi ceweknya ini orang tinggal di Jogja, cowoknya orang Bali gitu. Terus saya bilang, kamu di Jogja beli telur gulung aja itu bisa KRIS gitu. Nah, temanku ini nggak percaya, yang cowok nggak percaya. Loh, masa sih? Di Bali? Iya, dan aku juga bilang itu, tapi ini sekali lagi 2 tahun yang lalu ya. Mungkin sekarang udah pakai gitu. Aku juga bilang, kenapa sih beli ini kok di Bali kayak gini sih? Kadang-kadang ada yang bisa KRIS, ada yang lebih banyak yang enggak gitu. Ya tapi kan kalau dipikir-pikir menyesuaikan pasar di sana. Nah, kan? benar juga, karena memang kalau apa istilahnya untuk warga lokalnya, daerah-daerah yang warga lokalnya banyak pasti ada gitu. Pasti ada. Tapi kalau misalnya daerah-daerah yang banyak ke bule-bulenya jarang ada gitu. Ya karena mereka pakai kart itu. Iya bener sih. Tapi emang waktu awal-awal kehadiran si dulu aku bacanya QRIS itu ya. QRIS itu. Aku juga QRIS bacanya. QRIS aku dulu masih. QRIS. Itu sebenarnya aku senang, setengah mengkhawatirkan, karena biasanya teknologi ciptaan pemerintah itu kan suka lebih banyak cacatnya ya. Betul. Ya kan, lebih banyak ya susahnya lah gitu. Nah, terus yang disulitkan itu pasti adalah yang boomer lah, yang tua-tua gitu ya kan. Tapi setelah waktu berjalan, aku sebagai orang yang cashless ya, kan harus jadi orang kaya dulu untuk tidak cashless. Ingat, kebiasaan orang kaya adalah menimbun uang fisik ya. Nah, saya ini Wipti panutannya adalah Pablo Escobar kebetulan. Yang lantainya aja itu sebenarnya di baliknya itu ada duit kan. Paman Gober maksudnya Paman Gober. Itu dia maksudnya dia. Kamu lihat aja yang baru-baru ini disita ya. Tapi Bunda, oh ya di kamar ada berapa? Tapi dia ini, dia nimbunnya kayak di lemari gitu kan, bukan yang kayak Pablo Escobar bener-bener liter ini. Enggak di tanah atau di tembok gitu kan? Enggak. Di kamar, di berangkas. Emang cuma idenya dia yang bisa kayak gitu. Iya, cuma dia yang bisa kayak gitu tuh. Tapi enggak, maksudnya aku pun merasakan gitu kalau KRIS tuh sangat membantu banget. Nah ternyata buat orang tua, terutama orang tua aku ya, ternyata ketika diajarin sekali, emang mereka tuh kayak menolak, nganggepnya
ribet dan lain sebagainya. Ya, Tapi setelah adaptasi merasakan ya. kemudahannya tuh mereka menjadi menyukainya gitu. Dan Wow, menjadi- kenapa tidak dari dulu ada ini gitu. Emang semudah ini ya? Nah, Dan biasanya yang pertama-pertama awal-awal kenal sama Chris ini itu jadi tiba-tiba boros nggak sih? Oh, Tiba-tiba, dia ada. Kan iya. kalau di sini misalnya ada limitnya ya, bawa saku Cash. kan cuman bawa berapa 100.000 misal apa 50.000 habis ya udah gimana gitu. Tapi kalau ini kan jadi kayak tabungan ada di situ semua. Iya. Dia awal-awal pakai Chris itu aku Juga cukup aku sampai sekarang juga masih. boros. Masih boros maksudnya? Ya itu kan padahal kayaknya mau jajan kuliner tuh biasanya kan kalau ada Iya. festival gitu paling juga beli 2 makanan 2 minum kayaknya 100.000 cukup deh gitu kan. Sampai Enggak. sekarang wah tidak bisa, ini harus kita coba yang ini gitu kan. Iya, duitnya masih ada, tenang aja. Tapi emang ketakutan orang tua tuh itu. Jadi terutama yang ibuku ya. Ibuku tuh nggak mau punya debit, nggak punya ini karena menganggapnya hampir sama kayak Cece yang nanti kita berhutang, nanti rumah kita hilang gitu. So bilang itu nggak ngaruh, itu duit Anda. Kalau duit Anda habis itu Chris gak bisa dipakai. Betul, itu cuman itu. Tapi sekarang juga ada lah aku pakai satu aplikasi untuk jualan tapi dia dari bank gitulah. Nah, jadi kirisnya itu ada di HP. Jadi kita tinggal nih Oh kalau mau iya, bayar iya, gitu. iya, Paham iya. kan maksudku? Nah, kadang-kadang kalau misalnya yang datang adalah boomer dan sebagainya tuh suka, "Mas udah ya, Mas?" gitu. "Oh iya, Bu." Kan udah kalau udah kan bunyi tuh. Tapi bunyinya belum kayak yang sekeren sekarang nih. Cekring gitu loh. Wah, masih cekring Iya. masih oke. Kan Heeh. ada yang sekarang Iya, dana 20.000. Iya, iya, udah iya, masuk. maksudnya. Itu kan keren banget Iya, tuh. iya. Kalau aku masih kuno, masih cekring gitu doang tuh loh. Oh, Nah, tapi boomersnya ini nggak percaya. Difoto dulu nggak Mas? Itu, oh enggak Bu, udah masuk kok. Oh dicek dulu Mas, siapa tau nggak masuk gitu. Oh udah Bu, udah masuk kok, nggak ada notifikasi Kan ya ada gitu. cekring tadi. Dana Jadi itu emang 20.000 ya bener lagi. kalau di apa namanya? Warung Toko-toko Madura Madura itu masih gitu banyak. Itu dengan sangat seru juga gitu. Nah, momen-momen kayak gitu tuh yang beberapa negara maju tidak punya. Dia tidak bisa merasakan lucunya Betul. bunyi cekring dana 20.000 sudah Makanya masuk gitu. Mereka iri sama kita ya, terus marah-marah sendiri, ya kan. Nah, itu dia dan beberapa negara yang lainnya kan juga menciptakan Sistem sistem perbankannya sendiri gitu ya. Apalagi untuk masyarakatnya mulai dari Cina jelas punya. Cina itu kalau nggak salah Alipay deh harusnya. Aku lupa. Bukan ibu ya. Ada banyak ya. Heeh. Kalau Cina ada banyak lah. Terus Vietnam, dia terus Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Korea Utara nggak mungkin kan? Enggak tahu. Nggak tahu ya. tahu ada mungkin tapi nggak Ada tapi tahu kita ya. nggak tahu Nggak kan. tahu, heeh. Nah cuma ya itu mulai di ya biasa lah. Kalau yang lain pada iya, kan ada yang enggak nih. Iya. Wah kayaknya asik tongkrongan situ tuh. Ngapain nih? Gitu. Kapan bang? Mulai ikutan nggak gitu? Tapi dia mau ikutan tongkrongannya tapi kayak gue ikutan tongkrongannya tapi gue bikin sistem baru ya. Ya kan nggak asik nih Nggak orang asik, ini. nggak Nggak asik, asik nggak orangnya asik. nih. Apalagi orangnya banyak. Aduh, gitu deh, ribet. Jadi Suka mudah marah. makanya itu bersyukurlah kita punya sistem Iya, betul perbankan yang sangat memudahkan. Karena kalau mau transfer aja harus nunggu berhari-hari. Kalau kita kan enggak gitu. Bener. Transfer sekarang udah transfer. Bahkan kalau misalnya aku mau transfer ke kamu kan aku tinggal Babi nomor rekening dong gitu. Kita kirim aja kan. Iya betul. Kalau misalnya ada nomor routing. Apa tuh? Routing tuh kayak nomor apa sih ya? Kayak verifikasi, kode verifikasi. Oh. segala macam gitu. Kayak dulu kalau masih ada apa token. Nah, Bank kayak ngeluarin gitu-gitulah. token Pokoknya namanya kecil-kecil. routing apa gitu. Nah, terus makanya di pop culture Amerika tuh film-film yang kita tonton kan pasti ada tuh kegiatan-kegiatan kecil lah nggak gini. Dialognya kayak yaudah aku mau besok mau ke bank bakalan capek banget nih seharian di bank. Ya emang mereka emang real life-nya emang kayak gitu. Secapek itu Dan serumit antri itu. lem Mereka harus mau ngurusin uangnya sendiri aja capek, apalagi Iya sih, mau benar-benar. transfer. Dan jangan lupa mereka masih pakai cek ya. Dah, Itu loh. Begitulah, ada plus ada minusnya, Ada plus, ada ya minusnya. kan. Ada yang kalau ngomongin internet kita harus iri, kelistrikan aja kita harus Iya. iri sama luar negeri. Satu sih perbedaan yang paling mencolok menurutku gitu. Kalau kita transfer, kalau mereka kan transfer pakai cek yang kertas gitu kan. Kalau kita kan menggunakan cek ketika itu sudah masuk.
Sudah masuk, cek dulu Bang. Kira-kira. Cek dulu Bang, cek dulu Beda Bang. cek ya kita. Iya benar. Cek ya udah masuk belum gitu. Aduh kok belum ya ini, kamu udah transfer belum sih gitu. Ya begitulah kira-kira Sobat Anggur update-updatean terkini tentang kehidupan bagaimana dunia bekerja. Ya kan, laki-laki suka itu gitu. Kita akan update lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Nyebrot.